anak-anak hebat Al-Rasyid, calon-calon pemimpin dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak bosan-bosannya Ustadz dan Ustazah mengingatkan agar anak soleh dan soleha semua untuk makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan sholat 5 waktu, juga membaca Al-Quran. Kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu di kelas kita. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan belajar tematik 6C halaman 90 sampai 99 dan Bu Pena halaman 2001 sampai 2006. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan penggunaan rangkaian campuran dan menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Di pembelajaran berikutnya kita sudah membahas apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata yang baku. Ciri-ciri kata-kata baku adalah dia tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Agar lebih jelasnya, buka buku Bu Penanya halaman 222. Di bagian atas terdapat teks penemu kereta api William Murdoch. Sebelum kita belajar, ayo baca dulu teks berikut. Setelah kalian baca teks berikut, sekarang kita kerjakan tabel di bawahnya. Yang pertama, tuliskan informasi penting dari teks di atas menggunakan diagram berikut. Yang kedua, tuliskan kosakata tidak baku dalam teks di atas dan tentukan bentuk kosakata bakunya. Masukkan atau tuliskan di dalam tabel yang tertera. Sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran yaitu dalam suatu rangkaian terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tentu Ananda semua sudah paham bedanya apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel. Pada rangkaian listrik di samping, lampu L1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 dipasang secara paralel dengan lampu 4 dan lampu 5. Jika lampu 1 padam, lampu 2 dan 3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu 1, 2, dan 3. Akan tetapi, lampu keempat dan kelima akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Rangkaian listrik campuran juga dapat digunakan di rumah-rumah. Ada beberapa alat listrik di rumah dipasang secara seri dan ada juga yang dipasang secara paralel. Pada rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dipadamkan, alat yang lain akan ikut padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu alat listrik dipadamkan, alat lain akan tetap menyala. Kita lanjutkan ke penggunaan kata-kata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Contohnya, kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik. Syarat-syaratnya adalah kalimatnya harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Agar lebih jelasnya, perhatikan buku Bu Pena halaman 205 di bagian kedua. Bacalah teks berikut dengan seksama, setelah itu lengkapi tabel di bawahnya. Isi tabel berikut dengan mencari kalimat tidak efektif, kosakata tidak baku, kosakata baku, dan perbaikan kalimat menjadi kalimat efektif. Oke, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui penemu lampu lalu lintas. Selain lampu lalu lintas, benda lain yang dapat menjaga keamanan dan keselamatan pemakai jalan adalah rambu lalu lintas. Orang yang pertama kali mencetuskan rambu lalu lintas dan marka jalan adalah William Phelps Eno, seorang warga Amerika Serikat. Ia menemukan rambu stop, peringatan untuk berhenti, rambu menyeberang jalan, dan rambu pemberhentian taksi. Selain itu, ia juga menciptakan manajemen lalu lintas seperti bundaran dan jalan satu arah. Sekarang perhatikan gambar-gambar lampu lalu lintas berikut ya. Lalu kalian tulis apa saja makna dari rambu-rambu berikut.
Di bab ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Yang kedua, membuat kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Melaksanakan hak dengan bertanggung jawab. Selain di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, kita juga memiliki kewajiban di lingkungan sekitar. Kita harus melaksanakan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Contoh perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain jika tidak melaksanakan kewajiban di lingkungan sekitar. Yang pertama, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Yang kedua, memakai perhiasan mewah di jalan dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa kita. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keamanan di jalan. Oleh karena itu, tidak memakai perhiasan mewah saat di jalan adalah kewajiban kita. Demikian pertemuan kita lewat layar kali ini. Ingat ya, tetap stay at home, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.